Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di sepanjang kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada hari ini kami mau bersekutu kembali dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat sapaan firman-Mu, kami dikuatkan, dimampukan menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini Jumat 28 Juli 2023 tertulis dalam Amsal 15 ayat 1. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kisah yang sangat menarik dari Bunda Teresa tentang menghindari kata-kata marah. Suatu ketika Bunda Teresa memandikan anak-anak di Sungai Gangga, ia melihat pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Kedua pasangan suami istri itu saling berteriak dan memaki. Kemudian dia bertanya kepada murid-muridnya, mengapa orang ketika marah saling berteriak? Kemudian ada banyak jawaban dari murid-muridnya. Ada yang berkata karena tidak sabar, karena jengkel, dan sebagainya. Kemudian Bunda Teresa berkata kepada murid-muridnya, pernahkah kalian melihat orang yang sedang jatuh cinta? Mereka tidak pernah berteriak satu sama lain. Mereka berbicara lembut satu dengan yang lain karena hati mereka berdekatan. Hanya dengan memandang saja, mereka saling mengerti dan memahami apa isi hati masing-masing. Kemudian Bunda Teresa berkata kepada murid-muridnya, hindarilah kemarahan, agar jarak antara dua hati tidak berjauhan. Jangan mengucapkan perkataan yang bisa menimbulkan kemarahan, karena hal itu bisa menimbulkan hati seseorang semakin jauh darimu. Jika hal itu dibiarkan terjadi, kelak ada jarak yang tidak bisa lagi kamu tempuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang membuat kita atau memengaruhi kita untuk mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata bernada marah dan pedas. Perkataan yang pedas dan penuh amarah bisa merusak persaudaraan, bisa menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Hal itu tidak hanya terjadi di dunia nyata, di dunia maya juga hal itu bisa terjadi. Ada banyak orang keluar dari grup WhatsApp karena tersinggung dan sakit hati karena kata-kata pedas yang diterima di dalam grup itu. Seseorang bisa meng-unfriend atau memutuskan pertemanan atau melakukan blokir karena tersinggung dan sakit hati karena ucapan yang pedas dan kasar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini mengingatkan dan menyadarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berkata-kata. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jika api yang menyala-nyala disiram menggunakan bensin, maka apinya akan semakin berkobar dan membesar. Namun jika api disiram dengan air, maka perlahan-lahan api itu akan padam. Artinya, jika kemarahan dihadapi dengan kemarahan, maka tidak akan ada titik temu penyelesaiannya. Yang ada semakin membara dan semakin memanas. Namun jika kemarahan dihadapi dengan kelemah lembutan, maka rasa amarah itu bisa padam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata-kata yang kita keluarkan sangat berpengaruh kepada orang lain. Melalui renungan harian ini, kita diajak agar kata-kata yang keluar dari mulut kita hendaknya kata-kata yang membangun, memotivasi, membangun karakter orang lain. Mari kita hindari kata-kata
yang bernada negatif, yang dapat menimbulkan efek negatif pada orang lain. Bukan hanya itu, sesuatu yang benar dan baik jika diucapkan dengan nada yang marah bisa juga menimbulkan dampak yang negatif bagi orang yang mendengarnya. Biarlah ucapan kita penuh dengan kelemah lembutan sehingga menimbulkan kesejukan bagi hati yang mendengarnya. Melalui firman hari ini, kita diajak untuk cerdas emosional dan juga cerdas sosial dalam menanggapi segala sesuatu. Sehingga respon yang kita perlihatkan melalui ucapan tidak menimbulkan kemarahan, sakit hati, atau emosi negatif lainnya bagi orang yang mendengarnya. Kiranya Kristus menguatkan kita untuk berkata-kata dengan penuh kelemah lembutan. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu kami semakin diteguhkan untuk berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.